Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Firman ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang neraca massa filtrasi, absorpsi, sekarang kita lanjutkan pada neraca massa pengeringan. Sebenarnya hampir sama prinsipnya, hanya saja kalau pengeringan berarti kita juga harus bisa mengetahui prinsip pekerjaannya. Peralatan pengeringan, jadi ketika ada umpan masuk, ya, umpan masuk, feed masuk ke dalam dryer, maka ada yang biasanya adalah partikel air ya yang akan terbawa oleh uap ini masuk ke dalam siklon untuk proses pengeringannya. Berarti ada air yang bakal keluar menuju ke siklon. Kemudian nanti produknya, nah berarti sisanya ketika tidak teruapkan berarti dia merupakan produk yang keluar. Jadi masuknya 1 F1, keluarnya nanti ada 2 F2 sama F3. Nah, kemudian untuk neraca massanya seperti biasa ketika menuliskan neraca massa totalnya. Untuk neraca massa totalnya berarti massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. F1 sama dengan F2 ditambah F3. Sedangkan untuk neraca massa komponennya berarti kita harus melihat komponen apa yang bakal masuk dan komponen apa yang keluar. Ini saya misalkan F1 kali komponen F1 sama dengan F2 kali komponennya ditambah F3 kali komponennya. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya, lebih jelasnya, langsung saja kita ke latihan soalnya ini ya. Nah, seperti biasa kalau ada neraca massa kita dianjurkan atau diusahakan kita bisa menggambarkan diagram bloknya. Jadi ketika ada soal, langkah pertama itu pasti menggambarkan diagram blok operasinya, kemudian tulis semua komponen yang masuk dan yang keluar. Oke, jika misal diketahui massa berarti semuanya massa dalam satuan yang sama. Atau boleh dalam mol ketika dia merupakan reaksi, atau mungkin satuan yang lain. Yang penting satuannya harus sama. Oke, ini biar kelihatan ya. Oke, langkah pertama kita baca soalnya. Suatu karet remah memiliki kadar karet 58% dan 42%. Nah, berarti kita harus tulisan dulu ini karet remah masuk memiliki kadar karet, berarti fraksi ini F1 nya, tapi isi karetnya itu sama dengan 58%, berarti 0,58. Sedangkan untuk airnya berarti XF1 si air itu sama dengan 42%, berarti 0,42. Nah, yang masuk ada berapa banyak, kita lihat baca dulu ya. Jika kemudian 100 kg per jam umpan masuk nih ya, umpan masuk, berarti di sini F1-nya itu umpan masuknya sebanyak 100 kg per jam. Oke, kita lanjutkan. Jika kemudian setelah masuk ke rotary dryer diperoleh remah karet dengan kadar air lebih sedikit menjadi 15%. Jadi produknya di sini ternyata kadar airnya berkurang dari 42 jadi ya XF1 si airnya dari 42 berkurang jadi 15%. Oke, jadi 15%. Berarti kalau begitu XF3 nih ya, dari si karetnya berapa? Ya tinggal dikurangi saja, 100% dikurangi 15%, maka ketemunya adalah 85%. Oh, ini berarti 0,15, ini berarti 0,85. Nah, untuk massanya F3 berapa? Di soal belum ada ya. Kemudian di F2 pun di soal belum ada. Tapi di F2 kita tahu bahwa di sini ada nggak karet yang terbawa, kan di sini asumsinya hanya air yang terbawa di siklon, tidak ada karet yang terbawa. Jadi otomatis XF2-nya di sini ya berarti air semua yang ke bawah. Berarti kalau di sini tanya karetnya maka 0% karena nggak bawa karet. Berarti XF2 si air berarti 100% ke bawah ini ke atas. Oke, dengan asumsi ini semuanya terjawab, biasanya seperti itu. Tapi nanti ada juga soal yang ada beberapa bagian yang ikut terbawa. Oke, setelah kita sudah menuliskan diagram bloknya, ini sudah semua. Lah ini kan kita belum tahu ya. Nah, yang ditanya apa ini?
maka neraca massa air yang menuju ke siklon dan karet remah setelah proses pengeringan adalah, oh yang ditanya itu ini berapa, ini berapa. Oke, gampang. Langkah yang pertama kita tuliskan dulu neraca massa totalnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, F1 ya masuk ya, tak tuliskan dulu. Ya, masuk sama dengan massa masuk sama dengan massa keluar. Ini selalu seperti ini ya. Massa masuknya ada F1. Nah, keluarnya itu ada F2 ditambah dengan F3. F1-nya kita sudah tahu, F1-nya nilainya adalah 100 kg. Berarti F2 ditambah F3. Karena di soal kita ingin mencari F2 atau F3, berarti untuk mensubstitusinya kita bebas memilih ya. Bisa saja begini. Pilihan pertama F2 sama dengan 100 min F3, atau F3 sama dengan 100 min F2. Karena nantinya sama, nantinya kita akan menghitung salah satunya. Tinggal suka-suka mau pilih yang mana, kan gitu ya. Oke. Misalnya saya nantinya akan menghitung menggunakan cara yang ini, ya. Nah, kemudian tuliskan neraca massa komponen. Nah, kita lihat di sini ada dua komponen, yaitu karet sama air. Terserah kita mau pakai yang mana, kita pakai komponen karetnya atau komponen airnya. Kalau yang memenuhi ketiga-tiganya itu adalah komponen air. Ini ada, ini air juga ada, ini juga ada. Atau komponen karet juga ada, ini sudah ada semua. Bisa salah satunya. Oke, misalnya kita akan menghitung komponen karetnya. Oke, maka kita fokusnya adalah neraca massa komponen karetnya. Neraca massa yang masuk ya, massa masuk sama dengan ini neraca massa komponen. Dan neraca massa komponen sama dengan massa yang keluar. Oke, kita tuliskan rumusnya dulu. F1 kali komponen F1, tapi komponennya si karet, ingat komponen karet yang dilihat, sama dengan F2 kali XF2 tambah F3 kali XF3. Nah, sekarang F1 dimasukkan. Oh, F1-nya ada 100. Oke, kemudian XF1-nya berapa? Nah, XF1-nya adalah XF yang karet, berarti kita yang gunakan adalah karet semua. Karet ini saya lingkari, ini juga karet lingkari ya. Oke, yang digunakan adalah yang komponen karet. Oh, 0,58. F2-nya, kita lihat F2-nya nggak tahu, belum diketahui. F2 belum diketahui kali komponen karetnya. Nah, kita lihat komponen karetnya ini 0. Ya, berarti ini 0. Ditambah F3. F3-nya ini kita substitusi. Oh, F3-nya itu 100 min F2 dikalikan XF3. XF3-nya karetnya berapa? Oh, 0,85. Kita hitung, ini berarti 58, ini berarti 0 ditambah 100 kali 0,8 berarti 85, kemudian dikurangi 0,85 F2. Oke, ini pindah ruas, berarti 58 kurangi 85 sama dengan min 0,85 F2. Nah, ini kemudian kita kurangi, ini dikurangi berarti sama dengan 27, min 27 ya, sama dengan min 0,85 F2. Berarti F2 sama dengan min 27 dibagi min 0,85, maka diperoleh F2-nya sama dengan 31,8 kg.
Oke, F2 itu apa? Oh, F2 itu adalah, kita lihat di sini. Oh, F2 itu yang keluar ke atas siklon. Oh, F2 berarti itu adalah airnya. Oh, ini berarti air yang menguap, yang hilang gitu ya. Nah, berarti kalau begitu F3-nya berapa? Nah, kita masukkan saja ke sini kan. Tadi F3 itu sama dengan 100 kurangi F2. Oke, berarti sama dengan 100 dikurangi 31,8 ya. Maka hasilnya adalah 68,2 kg. Nah, ini adalah produknya. Oke. Jadi langkah perhitungannya seperti itu. Ya, pertama menggambarkan diagram bloknya. Oke, kemudian menuliskan neraca massa totalnya, kemudian nanti ada beberapa persamaan yang kita pakai. Ini kebetulan saya pakai yang ini, bebas ya, kecuali nanti ditanya F2 berarti otomatis kita pakainya yang F3 atau sebaliknya biar nanti langsung. Kemudian menuliskan neraca massa komponennya sesuai rumus di atas, masukkan angkanya, maka nantinya bisa ketemu F2 sama F3 nya ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengerjakan latihan soalnya ini ya. Ini soal, ada beberapa soal di bawah, nanti silakan kalian kerjakan, lanjutkan sendiri. Ini saya kasih contoh untuk mengerjakan soal yang pertama. Oke, yang pertama ini ada tepung jeruk, ini umpannya masuk ya. Nah, kita gambarkan dulu diagram bloknya. Ini dryer. Dryernya jenis spray ini ya. Ini spray dryer itu salah satu dryer yang banyak digunakan untuk produk-produk yang tidak tahan proses pemanasan. Contohnya vitamin C ini tidak tahan terhadap pemanasan, dia akan rusak. Biasanya pakainya spray dryer. Oke, ini ada umpan masuk. Nah, ini berarti F1. F1 nya itu isinya masuknya ada berapa ini? 100 kg ini. Nah, ternyata tepung jeruk itu mengandung vitamin C sebanyak 40%. Berarti ini F1 komponennya ya. Ini komponennya ada komponen Vit C. Vit C itu sebesar 40% atau 0,4. Kemudian fraksi dari F1 lainnya itu ada protein. Protein sebesar berapa itu? 50%. Ini berarti 0,5. Kemudian ada fraksi airnya. Nah, airnya itu sebesar 10%, 0,1. Kemudian dimasukkan ke dalam dryer, tujuannya pastinya adalah untuk menghilangkan kadar airnya, karena sebelum di packing jadi nantinya vitamin C yang dikonsumsi misalnya begitu ya, kadar airnya itu mesti harus sangat rendah. Ini biasanya dimasukkan ke dalam dryer. Kemudian ternyata ini selama 1 jam ya, ternyata sebagian serat protein dan air terbawa oleh siklon. Jadi ternyata ada protein dan air yang bakal terbawa ke atas. Oke, di sini. Sedangkan vitamin C ini jelas nggak ada nih ya. Ini nanti ada F2, SF2C Vit C, dia 0% karena nggak ada, yang terbawa cuma air sama protein. Berarti SF2C protein ini berarti ada, XF2C air ini juga ada. Nih, sebelum kita sini dulu ya. Jika produk diperoleh kadar air turun menjadi 2%, yang semula airnya itu 10%, ternyata produknya ini F3 ternyata turun. XF3 air ini turun jadi berapa? 2%, atau 2% itu berarti 0,02. Ini juga kita tuliskan dulu aja biar gampang. SF3 nya si protein, kemudian XF3 nya si Vit C. Oke, nah kita lihat aja vitamin C nya kadarnya jadi 80%. Wah, ini jadi 80%, jadinya 0,8. Sedangkan untuk proteinnya berarti berapa lah? Kan kita harus tahu
Kalau ini 80%, ini sama 2%, berarti sini berapa? Oh, berarti di sini ada sekitar berapa nih? 18%. Ya, karena totalnya ini nanti totalnya kan harus 100%. 80 ditambah 2 udah 82. Berarti kan kurangnya berapa? 18%. Oh, ini 0,18. Oke. Maka banyaknya air dan serat protein yang berhasil teruapkan adalah yang ditanya ini. Yang ditanya ini. Sini. Ini kita nggak tahu berapa totalnya, ini juga kita nggak tahu berapa totalnya. Oke. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menggambarkan neraca massa totalnya. Berarti saya singkat NM ya, NM total sama dengan, sama dengan di bawah aja. F1 sama dengan F2 ditambah dengan F3. Oke. Nah, berarti kalau begitu F1-nya tadi 100 kg, F2-nya kita nggak tahu, F3-nya juga kita nggak tahu. Oke. Berarti kita ambil salah satu persamaan, karena yang ditanya adalah yang di sini semua, berarti F2 di sini harus muncul. Berarti kita bisa gunakan F3 saja. F3 sama dengan 100 min F2. Boleh sebenarnya ya pakai yang satunya lagi, gimana? Pakai F2 sama dengan 100 min F3 juga boleh. Cuma karena saya ingin memunculkan F2, karena yang ditanya ini di sini berapa, maka saya munculkannya pakainya F3. Oke, kemudian kita tuliskan neraca komponennya. Neraca massa komponennya. Ya. Nah, neraca massa komponennya kita pilih yang mana? Yang sudah pasti sudah ada semua angkanya, itu adalah ini komponen vitamin C. Vitamin C-nya ada, vitamin C-nya ada, vitamin C-nya ada. Oke, berarti kita pakai vitamin C aja, komponen vitamin C, lebih mudah. Oke. Kemudian kita masukkan F1 kali XF1 sama dengan F2 kali XF2 ditambah F3 kali XF3. Nah, F1-nya masukkan ini 100 kg, XF1-nya ya kita lihat fokusnya ke sini saja. Ya. Berarti sini kali 0,4, F2-nya ini 0% kali F-nya itu kita F2 ya, ini F2 dikali 0% ditambah F3. F3-nya ini belum ada juga nih, tapi kan kita mau pakai yang ini. Nah, berarti bisa dimunculkan 100 dikurangi F2 ya, dikalikan XF3 0,8. Ini berarti 40, ini 0. Ini ditambah 100 kali 0,8 berarti 80 dikurangi 0,8 F. Wah. Oke, kita pindah ruas ini berarti 40 kurangi 80 sama dengan 0,8 F2. Ini berarti kan ketemunya dikurangi berarti 40 min 40 dibagi min 0,8 sama dengan F2. Nah, kemudian sehingga kita peroleh nilai F2 nya sama dengan 50 kg. Oke. Kalau F2 nya ini saya tulis ini, kalau F2 nya sama dengan 50 kg, maka F3 pun kita cari tahu. Oh, F3 berarti 100 dikurangi 50 sama dengan 50 kg. Sudah. Oke, berarti ini F1, F2 sudah ada semua. Nah, tapi pertanyaannya tidak sampai sini. Kita lihat, kita cek lagi. Yang ditanya itu adalah, nah ini ya, ini tadi yang ditanya adalah komponen yang di sini. Ya, fraksi protein dan fraksi air yang terbawa di siklon. Sementara dari hasil perhitungan, kita ketemu bahwa F2-nya itu ketemunya adalah 50 kg. Berarti berapa persentase yang ada di sini? Kan begitu ya. Sementara kita tahu bahwa protein sama air itu ke bawah ke atas. Sementara kalau F3 tadi hasil perhitungannya juga ketemunya sama dengan F3 ketemunya sama dengan 50 kg.
Nah, bagaimana cara mengetahui jumlah air dan protein yang ada di sini? Dengan cara membandingkan. Ya. Kalau ini 50 kg, kita bisa cari produknya berapa, umpannya berapa. Sisanya yang hilang berarti otomatis adalah protein air yang menguap ke atas. Oke, mari kita coba. Nah, kita buat lagi. Oke, umpan, mengumpan. Ini F1 ya. Umpan F1 nya udah ketemu semua nih. Dari 100 kg itu tersusun atas ya, tersusun atas feed C sebesar tadi berapa di atasnya 40% ya, feed C 40% dari 100 kg, maka ketemunya adalah 40 kg. Kemudian kita cek lagi fraksi mol proteinnya 50, protein ini ya, protein ini 50% kali 100 kg berarti sama dengan 50 kg. Kemudian fraksi airnya ini ada 10% kali 100 kg, maka ketemunya adalah 10 kg. Ini umpan masuk. Nah, sekarang bikin tabel keluar, ini masuk ya, masuk, ini keluar. Keluarnya nanti ada dua. Yang pertama adalah si F2, berarti kita buat produknya dulu ya. Produk ini adalah F3, sama nanti satu lagi itu adalah yang apa tadi masuk ke siklon ya, yang hilang ya, yang menguap itu atau F2 tadi yang hilang. Nah, kita cek, tadi kan kita udah ketemu nih produknya, F ini 50 kg, ini juga 50 kg. Nah, di sini udah tahu nih vitamin C-nya jadi berapa tadi? Vitamin C-nya jadi 80%. 80% dikali 50 kg. Nah, jadinya berapa? 8 kali 5 itu 40 ya. 40 kg. Kemudian proteinnya kita juga hitung. Proteinnya tadi ada berapa? Kita cek di atasnya ya. Ini proteinnya ada 18%. Berarti 18% dikali 50 kg. Nah, hasilnya sama dengan 9 kg. Kemudian air sekarang. Masa airnya jadi 2%. 2% kali 50 kg sama dengan 1 kg. Oke, berarti otomatis kalau ini totalnya berarti totalnya masuknya ini totalnya ada 100 kg. Nah, ini totalnya ada 50 kg. Berarti otomatis kalau di sini vitamin C-nya itu sama dengan 0%, jelas pasti 0 kg. Oke, berarti proteinnya bisa kita bayangkan. Proteinnya bisa sama dengan berapa? Tinggal dikurangi saja. 50 kg sudah keluar 9. Berarti kan 50 dikurangi 9 sama dengan 41 kg. Oke, kemudian airnya berapa? Oh, berarti airnya yang masuk itu 10, udah keluar 1 kg, berarti 10 kurangi 1 kg sama dengan adalah 9 kg. Sehingga kita bisa memperoleh protein yang hilang itu adalah 41 kg dan air yang hilang sebanyak ya 9 kg. Oke, jadi caranya seperti itu untuk mengerjakan neraca masaknya. Panjang ya, iya panjang sekali ya. Kalau misalkan ditanya berapa persentasenya ya kita tinggal kalikan saja, 41 dibagi 50 kali persen, nanti ketemu persentase. Oke, kita review lagi ya. Pertama mengerjakan diagram bloknya, kemudian setelah itu neraca massa totalnya, kemudian neraca massa komponennya diusahakan yang sudah ada semua, yang sudah diketahui semua. Kemudian setelah itu ketemu massa totalnya, nah kemudian dibuat
tabel diagram yang masuk itu umpan ada apa saja berapa, kemudian ini yang keluar itu ada apa saja. Keluar itu ada 50 kg F3 sama 50 kg F2. Jadi kalau ini total ya sama dengan 50. Oke, jadi caranya seperti itu.